dan controlling yang terakhir. Nah, jadi kalau project management yaitu bagaimana kita merencanakan, ya, mengorganisir, mengarahkan, dan mengontrol proyek yang sedang kita kerjakan itu tadi. Yang dikontrol dan direncanakan dan dikontrol apa? Ya 5M-nya tadi itu. Ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan proyek yang sasarannya adalah tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu, dan selamat atau safe. Ya, itu. Nah, project life cycle itu sebetulnya adalah urutan tahapan gitu ya. Keseluruhan proyek dari mulai awal proyek itu mau berjalan sampai di akhir proyek itu selesai dan diserahkan kepada pemilik proyek. Ya, kalau menurut ini ya menurut ini itu dari mulai fase inisiasi awal, kemudian fase perencanaan, fase eksekusi, dan fase penyerahan proyek atau closure, sehingga dia bisa tercapai tujuannya tadi, tujuan proyek tadi. Ya, jadi seluruh tahapan ini kita sebut sebagai project life cycle. Ya. Tapi kalau aset life cycle itu tidak cuma dari awal, dari ide sampai di proyek itu diserahkan, tetapi sampai proyek itu dioperasikan, sampai proyek itu dispose. Dispose itu artinya dihancurkan atau didaur ulang kembali. Ya, itu namanya aset life cycle. Jadi ada project life cycle itu tidak sampai operasinya, tetapi sampai diserahkan proyek itu dari pembangunan awal sampai akhir diserahkan, itu project life cycle namanya. Gitu ya. Makanya ini definisinya seperti ini. Nah, ini jadi ada 4 tahapan yang utama. Kalau tadi inisiasi dan sebagainya, ini dianukan lebih detail lagi. Jadi tahap pertama itu ada feasibility study. Jadi dari mulai ide, ya, kemudian studi kelayakan, kemudian perencanaan dan perancangan, kemudian proses produksi atau konstruksi, dan yang terakhir adalah proses serah terima, turnover kepada pemilik proyek, gitu, diserahkan kepada pemiliknya, gitu. Nah, kalau kita pelajari lebih detail, ya, maka kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi di awal itu ada ide, ya, ide. Ini penting sekali ide ini karena pemilik proyek biasanya itu berpikir, misalkan saja, kalau saya membangun pabrik baru di Surabaya, kira-kira memungkinkan enggak ya? Itu. Nah, saya mau membangunlah misalkan pabrik semen, misalkan begitu ya. Nah, terus kemudian dari ide ini tadi dilakukan studi kelayakan. Ya, studi kelayakan itu untuk melihat apakah proyek yang saya impikan tadi itu layak apa tidak. Makanya namanya studi kelayakan atau feasibility study bahasa Inggrisnya. Ya. Ya. Jadi orang itu pengen tahu studi kelayakan, layak apa enggak ya kalau saya misalkan membangun Ancol tapi di Surabaya gitu. Layak enggak kalau saya bangun studio Trans TV di Surabaya? Layak enggak ya kalau saya membangun Universal Studio di Surabaya misalkan gitu. Atau layak apa enggak ya kalau saya membangun hotel di ITS, punyanya ITS gitu. ITS mau membangun hotel kira-kira layak apa enggak ya? Kan ada pasarnya gitu. Nanti kalau orang-orang mau wisuda, keluarganya datang dan sebagainya kan pasti butuh hotel untuk tempat tinggal. Kalau ada seminar atau conference yang diadakan ITS, orang-orang juga akan ke hotel untuk tinggal. Ya, kalau ada orang mau mengadakan pelatihan juga mereka butuh hotel yang ada tempat pelatihannya misalkan. Nah, itu semuanya angan-angan tetapi juga dicek apakah layak apa tidak gitu. Ya, nanti kita akan pelajari setelah ini. Nah, kalau itu dianggap layak misalkan gitu ya, maka dia masuk kepada proses desain atau perancangan. Jadi ada perencanaan, ada perancangan. Kalau perencanaan itu planning, kalau perancangan itu desain, ya. Perencanaan itu lebih luas skopnya, gitu ya, lebih luas skopnya. Kalau perancangan itu sudah detail. Jadi gambar itu sudah menjadi gambar detail yang kita sebut DED atau Detail Engineering Design, gitu ya.
Ya. Perancangan sendiri ada 2 tahapan. Sebelum detail engineering design ada namanya front engineering design FED gitu ya. Nah, nanti ada DED, Detail Engineering Design. Itu yang gambarnya sudah lengkap sekali dan sudah siap ditenderkan untuk dibangun. Itu. Nah, nanti kemudian setelah itu masuk ke proses konstruksi, executions ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai baru diserah terimakan gitu. Level of effortnya itu seperti ini. Jadi artinya kalau ide itu ya effortnya tidak terlalu besar. Kalau sudah mulai perancangan, effortnya sudah mulai gede, sudah mulai naik kebutuhannya. Konstruksi sangat besar kebutuhannya karena banyak sekali orang terlibat di dalamnya, dari supplier, perencana, pengawas, kontraktor, ownernya terlibat semuanya, effortnya besar sekali. Baru kemudian setelah terima ya sudah berkurang sampai akhirnya diserahkan kepada pemilik proyek selesai. Gitu. Jadi ini level of effortnya seperti ini, gitu ya. Dari mulai ide, kemudian perancangan, eksekusi, sampai kemudian delivery. Di terakhir ini motong pitanya saja sudah diserahkan kepada owner, kan gitu. Nah, ide dan visibility study. Nah, jadi kita masuk lebih detail. Misalkan saja gitu, saya ini punya ide untuk membangun sebuah pabrik semen misalkan gitu. Ya ini si bos ini punya ide. Ini kan pembangunan di Indonesia ini luar biasa masifnya gitu. Ya, pemerintah untuk infrastruktur gila-gilaan semua pembangunannya. Ya. Nah, kemudian itu pasti pembangunan infrastruktur sipil itu pasti butuh semen luar biasa besar. Ya, dia semen luar biasa besar. Nah, terus kemudian kalau seandainya saya membangun pabrik semen, wah saya ini untung apa enggak ya kira-kira ya, kan begitu. Nah, karena dia sudah, karena dia punya ide dan cita-cita seperti itu, gitu, maka kemudian dia memanggil konsultan yang namanya konsultan visibility study, atau biasanya dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi, ya, itu. Ya. Kemudian konsultannya ini tanya kepada ownernya, owner, kamu pengen apa sih? Saya tuh pengen bangun pabrik semen. Di mana kira-kira bangun pabriknya? Aku tak bangun di Kalimantan aja lah. Kelihatannya Kalimantan ini perlu semen luar biasa besar karena pembangunan akan masif kira-kira di sana. Apalagi dia mau jadi ibu kota negara yang baru. Nah, pasti pembangunan di sana masif, pasti butuh semen, pasti butuh macam-macam ini. Nggak mungkin tidak butuh. Nah, kalau gitu, kalau seandainya saya membangun pabrik semen, kira-kira bagaimana ya? Nah, berarti lokasinya ini, ya, lokasinya ini dia sudah ditetapkan. Saya pengen bangun di Kalimantan, tolong dong dicarikan yang mana yang paling pas lokasinya. Oh, kalau pabrik semen, misalkan pabrik semen itu ditaruh di Kalimantan, ibu kota yang baru ada di Kalimantan Timur, ya mungkin barangkali kita coba di Kalimantan Timur bagaimana. Ya. Nah, ini sebetulnya bagian dari visibility study. Nah, terus dicari nanti kita membangunnya pabriknya kapasitasnya berapa ya? Ya, kapasitasnya 1 juta ton per tahun, Pak, misalkan gitu. Kebutuhan seluruh Kalimantan saat ini sebelum pembangunan itu sudah 1,2 juta ton per tahun. Nanti kalau ada pembangunan jangan-jangan bisa jadi 3 juta ton atau 5 juta ton per tahun, misalkan begitu. Kalau masif pembangunannya di sana. Nah, kira-kira kita nggak cuma ngomong kapasitas. Kalau kita ngomong kapasitas, kita berarti bicara aspek teknisnya. Misalkan kita bicara bahan bakunya cukup apa enggak? Ada apa enggak ya bahan bakunya ya? Karena kalau saya membangun pabrik cuma untuk 10 tahun ya rugi. Pabrik minimal harus 50 tahun, kalau bisa 100 tahun gitu. Untung sekali 50 tahun lah minimal. Nah, bahan bakunya tersedia apa tidak? Itu. Nah, terus kemudian kalau bahan bakunya tersedia apa tidak? Terus kemudian nanti kalau bangun pabriknya sudah listriknya ada apa enggak ya? Ya, listriknya, bahan bakarnya ada apa enggak? Pakai listrik atau pakai batu bara? Oh, lebih baik kalau
di Kalimantan karena banyak batu bara di sana, lebih baik kita bangun power plant yang menggunakan batu bara saja, sehingga pabriknya nanti bisa teraliri listrik sendiri, misalkan begitu. Nah, jadi banyak aspek yang terkait dengan kapasitas pabriknya, selain sumber bahan baku, kemudian energi yang akan digunakan, nanti tenaga kerjanya ada apa enggak, dan sebagainya, kita harus melihat kemungkinan-kemungkinan itu. Gitu. Nah, terus kemudian investasinya, ini butuh biaya berapa ya, kan begitu. Ini butuh biaya berapa ini nanti untuk membangun pabrik kapasitas 1 juta ton per 1 juta ton per tahun, misalkan begitu. Ya. Ya. Nah, terus kemudian nanti kita jual kemana ini, ya kan gitu. Kalau kapasitas saya itu bisa sampai misalkan saya bangun kapasitas 2 juta ton per tahun. Nah, Kalimantan sendiri butuhnya misalkan 1 juta, yang 1 juta dijual kemana? Apakah ke Jawa ataukah ke Bali, Nusa Tenggara dan sebagainya. Nah, ini harus dilihat marketnya. Pasarnya itu ada apa tidak? Nah, memungkinkan apa enggak menyerap semen yang sudah saya produksi. Nah, nanti kalau sudah produksi 1 juta ton ternyata nggak ada yang beli, wah kan repot, rusak semua, rugi saya. Gitu. Nah, terus kemudian baru kita lihat aspek yang lainnya. Kalau saya bangun di sana, kira-kira aspek lingkungannya bagaimana ya? Dampak lingkungannya bagaimana? Kira-kira apakah pabrik semen ini menimbulkan kerusakan lingkungan? Oh iya Pak, kan itu gali semua itu. Gunung kapurnya digali, nah, kira-kira menimbulkan masalah lingkungan apa tidak? Ya. Kalau tidak menimbulkan, oke. Tapi kalau menimbulkan, kita atasi caranya bagaimana? Nah, di sini visibility study itu melihat kemungkinan-kemungkinan itu. Termasuk ekonomi masyarakat sekitar. Ya, kalau ekonomi masyarakat sekitar itu berbicara, kalau saya investasi di sana, kira-kira nanti masyarakat di sekitar bisa mendapatkan benefit apa ya? Oh, mungkin mereka bisa bekerja sebagai tenaga tidak ahli di pabrik saya waktu pembangunan. Oh, nanti kalau sudah beroperasi mereka mungkin bisa membantu apa. Oh, nanti kalau ada pabrik berarti nanti kemungkinan perumahan-perumahan di sekitar pabrik akan berkembang karena pasti butuh kos-kosan untuk pegawai pabriknya. Nah, misalkan gitu, itu merupakan aspek ekonomi. Ya. Nah, jadi ide-ide dan sebagainya, ya dari mulai ide, kemudian nanti dimulai di jelas lewat visibility study, ya ini beberapa aspek saja, ada banyak aspek sebetulnya. Nah, nanti kalau ini sudah dipertimbangkan aspek-aspek atau faktor-faktor ini, maka keputusannya itu oke atau enggak, go atau not go gitu. Dilanjutkan apa enggak gitu. Nah, kalau misalkan waduh Pak ternyata enggak menguntungkan Pak, ya sudah enggak usah dikerjakan, ngapain kita bisnis itu supaya untung kok ternyata enggak untung. Nah, tapi kalau ternyata oke, ya, ternyata oke, bisnis kita itu oke, maka ini owner ini tadi, oke, kalau sudah oke, berarti saya panggil konsultan perencana untuk merancang, ya, berdasarkan apa yang tadi sudah kita diskusikan. Nanti lokasinya berada di mana, kapasitas pabriknya berapa, dan batasan biaya investasi uang yang saya punya kira-kira sekian, jangan sampai lebih dari nilai rupiah itu. Ya, berdasarkan data-data itu tadi, ya, maka konsultan perencana melakukan survei, kemudian dia melakukan rancangan, kemudian mencari spek material yang paling cocok, jenis pabrik yang bagaimana, apakah nanti pabriknya otomatis semua, ataukah masih manual menggunakan orang. Nah, ini kan pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh perencana supaya biaya investasinya bisa tercapai. Ya, dengan uang segini itu bisa mendapatkan apa gitu. Ya. Nah, jadi proses perancangan ini dilakukan oleh konsultan perencana, kemudian hasil output dari konsultan perencana itu adalah satu detail engineering design. Ya. Terus kemudian ini isinya semua gambar yang sudah siap dipakai untuk membangun pabriknya, detail engineering design (DED). Ini gambar rencananya. Ya.
Terus kemudian selain gambar rencananya ada RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat. Rencana kerja dan syarat ini berisi spesifikasi, ya. Terus kemudian dokumen administratif apa yang dibutuhkan, dokumen teknikal apa yang dibutuhkan, metode kerjanya nanti seperti apa, bahannya, syaratnya apa saja yang bisa dipakai. Oh, kalau nanti membangun pakai baja, bajanya itu kualitasnya bagaimana, pengujiannya bagaimana, semuanya di rencana kerja dan syarat, ya RKS. Ya. Terus dia juga mengeluarkan rencana anggaran biaya atau RAB. Ya. Jadi RAB atau rencana anggaran biaya ini itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk membangun pabrik ini, yang nanti ini dilelangkan kepada kontraktor menjadi dokumen lelang atau dokumen tender. Paham ya sampai di sini? Atau ada pertanyaan silahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Indi. Tadi kan, Pak, itu nanti dokumennya dilelang, Pak. Jadi nanti kan pasti ada nanti yang menangkan dokumennya, Pak. Jadi kriteria atau persyaratan menang itu, Pak, kira-kira apa aja, Pak? Ya. Supaya berhasil gitu, Pak, memenangkan lelangnya, Pak. Ya, untuk bisa memenangkan lelang itu semua persyaratan dan kriteria lelang ada di yang namanya SBD, Standar Bidding Document, ya, atau dokumen lelang standar, dokumen pelelangan, ya. Nah, SBD ini atau dokumen pelelangan itu, ya, dokumen pelelangan itu salah satunya di dalam itu berisi persyaratan siapa saja yang boleh ikut lelang. Jadi kalau kontraktor misalkan, kontraktor yang boleh ikut lelang adalah kontraktor yang pernah punya pengalaman membangun pabrik semen atau membangun pabrik ya dengan pengalaman lebih dari 10 tahun misalkan. Itu salah satu syaratnya misalkan. Terus kontraktor yang boleh ikut adalah kontraktor besar yang bisa mengerjakan proyek dengan nilai lebih dari 500 miliar misalkan. Gitu. Atau kontraktor yang jadi ditetapkan syarat-syaratnya dulu, itu baru kontraktor yang boleh ikut. Nah, kalau sudah kontraktornya siapa saja yang boleh ikut dengan persyaratan-persyaratan itu, misalkan tadi pengalamannya, terus kemudian staf-stafnya itu punya keahlian-keahlian yang bisa ditunjukkan dengan sertifikat keahlian, terus kemudian keuangannya, kondisinya baik, sudah pernah mengerjakan proyek-proyek besar di atas sekian ratus miliar misalkan, itu. Nah, kontraktor-kontraktor itu kemudian boleh ikut lelang. Nah, kriteria untuk memenangkan bagaimana? Nah, itu juga diatur di dalam pelelangan. Ada kriteria teknis, ada kriteria, pertama kriteria administratif. Kriteria administratif itu yang tadi saya sebutkan di depan itu, kontraktor yang boleh ikut itu yang bla 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 bla, misalkan gitu ya. Contohnya tadi, kontraktor yang boleh ikut. Nah, kalau dia memenuhi persyaratan itu, misalkan boleh ikut, selain tadi syarat ininya juga dokumen perusahaannya lengkap, akta pendirian perusahaannya, direkturnya, tidak di blacklist, kemudian dan sebagainya. Itu syarat administratif. Kalau administratif sudah terpenuhi, maka dia masuk ke tahap berikutnya, prasyarat teknis. Ya, di prasyarat teknis ini nanti dilihat bagaimana metode kerja mereka, ya tenaga ahli apa yang mereka miliki, terus kemudian peralatan apa yang mereka miliki, gitu. Misalkan, oh ya kontraktor saya punya tower crane, kontraktor saya punya truk mixer, kontraktor saya punya ekskavator, kontraktor saya punya ini dan sebagainya. Ya, tenaga ahli saya bersertifikat semua internasional misalkan. Ya, itu harus terpenuhi semua di aspek teknis gitu. Nah, kontraktor-kontraktor nanti dinilai aspek teknisnya yang nilainya totalnya misalkan lebih dari 75 itu boleh masuk ke tahap biaya. Nah, kalau sudah memenuhi administratif, memenuhi teknis, kemudian dilihat biayanya siapa yang biayanya paling rendah. Ya, siapa yang biayanya paling rendah. Nah, kalau biayanya paling rendah, ya berarti kan paling menguntungkan. Sudah administratifnya bagus, teknikalnya bagus, biayanya juga paling rendah. Gitu. Nah,
Kontraktor-kontraktor yang memenuhi 3 persyaratan itu tadi, termasuk yang biayanya paling rendah, ya berarti dia yang akan memenangkan pelelangan. Jelas ya? India. Jelas Pak. Ya. Tapi Pak, kalau misalnya nanti nyari yang paling murah, jadi nanti nggak kualitasnya nanti Pak gimana ya Pak? Biasanya kan kalau barang murah kualitasnya juga eh, di bawah gitu Pak, kayak Ya. low quality gitu. Jadi kan saya sudah sampaikan bahwa di aspek teknis itu sudah dicek semuanya. Dari mulai metode kerja, peralatan yang dipakai, material yang dipakai, dan sebagainya itu sudah harus memenuhi RKS yang ada yang sudah dibuat oleh konsultan perencana. Nah, kalau sudah memenuhi semua persyaratan itu, baik materialnya dia sepakat, Pak, ini materialnya pakai ini, setuju, ini sudah oke semuanya. Sesuai dengan yang diminta oleh owner di RKS itu, oleh konsultan perencana, baru dia boleh masuk ke tahap berikutnya, tahap biaya. Artinya, kalau dia sudah masuk ke tahap biaya, ya, itu kan sudah memenuhi persyaratan teknis semuanya gitu. Kalau sama-sama sudah memenuhi persyaratan teknis, material yang dipakai sama, alat yang dipakai sama, misalkan, ya lebih baik pilih yang murah kan daripada yang mahal, kan gitu logikanya. Tetapi sudah memenuhi persyaratan teknis tadi. Ya. Ya Pak, terima kasih Jelas Pak. ya? Jelas Pak. Silakan, ada lagi yang lainnya. Silakan boleh bertanya. Saya izin bertanya Pak. Mas Hari tolong dicatat ya. Jangan lupa. Untuk pada tahap perencanaan sendiri itu kalau ownernya datang ke konsultan perencana untuk meminta dibuatkan desain itu, nah itu si konsultan perencana itu tugasnya selesai sampai dokumen lelang atau masih mengikuti jalannya proyek Pak? Iya, ini pertanyaannya bagus sekali nih dari temanmu ini. Jadi kalau berdasarkan aturan pemerintah ya, konsultan perencana itu dia pada saat menyelesaikan pekerjaannya, menyiapkan dokumen lelang ini ya, itu dia dibayar 85%. Ya. 85%. Ya. Sampai proses pelelangan selesai dapat kontraktor dia dibayar 85%. 15%-nya itu ditahan. Untuk apa? Supaya dia ikut di tahap pelaksanaan. Ya, ikut di tahap pelaksanaan. Jadi konsultan perencana itu harus bertanggung jawab terhadap desainnya, sehingga waktu dibahas yang dia buat. Gitu. Kalau ada yang tidak sesuai, dia langsung meminta kepada konsultan pengawas untuk sampaikan kalau ini salah. Gitu. Tidak sesuai dengan maksud di gambar ini. Gitu. Dan tiap minggu konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor, pelaksana, owner, itu semuanya harus rapat koordinasi untuk melihat tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, apakah yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang direncanakan, apakah materialnya sudah sesuai dengan yang ada di RKS, apakah metodenya sudah sesuai, ya apakah hasilnya sudah sesuai dengan DED, gitu. Nah, ini mereka harus ikut setiap minggu, harus ikut konsultan perencana. Nggak boleh konsultan perencana terus ngacir, terus kemudian, pekerjaanku udah selesai. Nggak boleh. Konsultan perencana harus tetap bertanggung jawab, memastikan bahwa rencananya dibangun sesuai dengan apa yang direncanakan. Gitu ya, Ahmad Saiful ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, baru dia dibayar penuh uangnya itu. Gitu. Baik, ada lagi pertanyaannya, silakan. Adakah yang bertanya, Pak? Ya, silakan. Tadi kan katanya kan untuk kriteria menang lelang itu kan ada di SBD itu, Pak, yang standard bidding document itu. Sama tadi payment-nya itu 85% sampai ada yang menang tender yang 15%-nya ditahan dulu. Ya. Nah, untuk besarannya itu sama isi SBD itu sendiri tuh apa ada standar khusus atau di setiap proyek itu disesuaikan gitu, Pak? Jadi jatuhnya fleksibel. Iya, jadi pada saat
kalau kita berbicara apakah besaran 85 dan 15 itu ada dasarnya, kalau proyek itu adalah proyek pemerintah yang dananya dibiayai oleh pemerintah, anggarannya dari APBN, anggarannya dari APBD, itu harus mengikuti aturan pemerintah. Nah, di aturan Kementerian PU itu dijelaskan di Peraturan Menteri PU 45 tahun 2007 atau Peraturan Menteri PU 22 tahun 2018 itu dijelaskan ya bahwa konsultan perencana itu malah lebih detail sebetulnya. Saya tadi begitu dia selesai pekerjaannya itu dia dibayar 80%, begitu selesai lelang mendapatkan kontraktor dia dibayar 5% dan sisanya 15% dibayar pada saat pekerjaan bangunannya sudah selesai. Ya. Jadi ada dasarnya. Tetapi Pak, kalau saya dengan proyek pemerintah, tidak dengan proyek pemerintah, apakah saya harus menggunakan aturan itu? Ya tidak, gitu. Tetapi nanti Anda harus membuatkan di dalam dokumen kontraknya dengan konsultan perencana. Konsultan perencana, kamu ini kan harus terus ngikuti proyeknya. Jadi supaya ada jaminan kamu bisa ngikutin proyeknya, wes tak bayar begitu pekerjaanmu selesai, tak bayar 80%, 20%-nya misalkan tak bayar setelah kamu mengikuti proyek sampai selesai, misalkan gitu. Itu boleh juga. Nah, terserah kepada ownernya selama tidak bangunan pemerintah yang menggunakan anggaran pemerintah. Nah, kalau menggunakan anggaran pemerintah ya harus mengikuti aturan pemerintah, kan gitu. Ya. Atau kalau dengan swasta misalkan, Pak, wes nggak apa-apa, wes kamu selesai 100%, begitu membuat DED, RKS, dan RAB selesai, tak bayar 100%. Tapi kamu nanti datang, ya, nah itu kan nggak ada jaminan gitu. Ya, nggak ada jaminan kalau dia mau datang, kalau orang sudah dibayar semua kan ya pasti lari aja maunya kan gitu. Gitu Rania ya. Iya Pak, makasih banyak Pak. Baik. Silakan, ini pertanyaannya bagus-bagus ini dari teman Anda. Ayo, tapi tidak perlu harus pertanyaan baik. Ya, pokoknya Anda tidak paham, silakan bertanya. Ya. Ada lagi kah? Permisi Pak. Permisi ya, Pak. Silakan Raihan. Ya Pak. Mau nanya Pak, kalau misalnya di proyek pemerintahan gitu kan, misalnya 200 juta gitu nilai kontraknya. Nah itu apakah dari 200 juta itu semuanya dipakai oleh kontraktor untuk membuat, misalnya membuat gedung gitu, atau bagaimana Pak? Atau 200 jutanya dipakai semua gitu atau gimana Pak pembagiannya? Jadi begini, ya. Jadi kalau saya sebagai owner gitu ya, saya sebagai owner itu punya uang gitu ya, punya uang 1.000 begitu. Maka uang 1.000 ini tadi, maka uang 1.000 ini bisa saja 800 itu dipakai untuk bangunan fisiknya, yang 100 dipakai untuk konsultan perencananya, bayar konsultan perencananya, yang 100 dipakai untuk bayar konsultan pengawasnya di lapangan. Itu bisa seperti itu. Nah, makanya pada saat owner itu mencari konsultan perencana, itu juga dilelangkan. Ya, owner juga melelangkan. Ayo, saya punya uang nih 100 gitu ya. Saya mau membangun pabrik semen ini. Ayo kamu tawar. Kamu berani berapa dan berapa bulan kamu bisa menyelesaikan detail engineering design, RKS dan RAB-nya gitu. Itu dilelangkan. Ya, dilelangkan. Nanti kontrak konsultan-konsultan itu juga rebutan. Waduh, karena batasnya 100 gitu ya. Maka dia ada yang nawar 90, ada yang nawar 95, ada yang nawar 85. Ya sama dengan tadi, kita cari yang terbaik begitu konsultannya. Ya. Nah, tapi 100 itu adalah pagu anggarannya, kan begitu istilahnya. Jadi 100 itu adalah pagu anggarannya. Nah, terus kemudian kontraktor juga begitu. Tadi kita punya pagu anggaran 800. Ya, 800 ini
ini tadi yang saya bilang biaya investasinya nih khusus untuk bangunnya tok ini itu 800. Maka konsultan perencana itu akan mendesain semaksimal mungkin supaya tidak melebihi batasan biaya yang sudah disediakan, kan begitu. Ya. Nah, terus kemudian waktu sudah jadi dokumennya dilelangkan, pagu anggarannya itu adalah 800. Ayo tawarono gitu. Tawar, kamu berani berapa kontraktor A, kontraktor B, kontraktor C, misalkan dari 800 itu. Oh, ternyata yang paling rendah ada yang berani menawar 750 miliar, misalkan begitu. Ya, maka dia menjadi pemenang gitu. Nah, begitu sudah menang di tender dengan nilai 750 miliar, kemudian itu yang nanti dibuatkan kontrak gitu. Ya, ini jadi ditenderkan ya, bidding ditenderkan, sudah menang berapa 750 miliar, dibuatkanlah kontrak. Setelah dibuatkan kontrak senilai 750 miliar, ya kontraktornya harus membangun dengan nilai 750 miliar. Gitu. Jelas ya? Jelas Pak. Terus saya mau nanya lagi Pak. Ya, silakan. Itu kan dia menang lelangnya misalnya di 750 miliar itu Pak di kontrak. Nah itu kan dia harus membangun sebesar 750 miliarnya itu. Nah itu kontraktor dapat untungnya dari mana Pak? Tuh, ya. Waktu dia kontraktor menawar itu sudah dengan keuntungannya dia. Biasanya 10-20%. Ya, kalau gedung biasanya itu keuntungannya 10%, tergantung jenis bangunannya. Pabrik itu kira-kira 10% keuntungannya. Jadi waktu dia menawar 750 itu sebetulnya itu sudah termasuk keuntungannya dia. Kan nggak mungkin dia kerja tanpa keuntungan, ya namanya kerja bakti berarti ya. Itu. Jadi kontraktor itu waktu menawar ya harus sudah ada komponen biaya realnya berapa, sudah termasuk biaya asuransinya kalau terjadi kecelakaan dan sebagainya, sudah termasuk biaya pajaknya dan sudah termasuk keuntungannya dia gitu. Jadi 750 itu adalah total yang sudah mengcover semua kemungkinan dan keuntungannya dia. Jelas ya? Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi Kak? Silakan yang lainnya. Permisi Pak, saya mau tanya. Ya. Ini kan untuk proyek-proyek besar. Kalau untuk proyek-proyek kecil, skemanya gimana Pak? Ya, untuk proyek-proyek yang kecil sama saja prosesnya. Apakah mau dilelangkan apa tidak, begitu. ITS juga membangun proyek-proyek kecil yang nilainya kadang-kadang cuma 1 miliar, kadang-kadang cuma 500 juta, ya tetap sama karena ITS adalah instansi pemerintah menggunakan uang negara, ya seperti uang negara gitu. Nah, maka ITS harus tetap melaksanakan proses seperti ini walaupun kecil. Baik kecil maupun besar, kalau itu proyek pemerintah harus mengikuti tahapan seperti ini. Hanya saja kalau nilainya itu kecil sekali, di bawah 200 juta, maaf. Kalau di bawah 200 juta nilainya, itu maka kita boleh menunjuk langsung. Misalkan, sudahlah nggak usah pakai tender, pakai lelang, waktunya lama, sebulan sendiri untuk lelang. Daripada repot-repot, kerjaannya nilainya cuma 150 juta kok di bawah 200 juta. Saya langsung saja saya langsung menunjuk kontraktor A karena saya kenal dan saya tahu kerjanya baik begitu. Ya. Jadi saya kenal dan kerjanya baik. Ya. Jadi prosesnya baik kecil maupun besar, kalau itu milik pemerintah itu tetap harus mengikuti aturan pemerintah. Tetapi kalau dengan swasta terserah, berapapun nilainya, kamu mau lelang tidak lelang, misalkan itu boleh-boleh saja. Misalkan gini, oh iya, nih calon suami saya ini, dia lulusan sipil gitu, punya kontraktor sendiri. Daripada saya kasihkan orang lain ya sudah dia saja yang bangunkan kan begitu. Nah, itu silakan saja karena itu kan uangnya sendiri, bukan uang negara gitu.
Atau wah saya tahu kontraktor yang bagus itu ini, saya suka dengan kerjanya dia, wis aku pakai ini aja. Itu boleh, tidak perlu melewati proses yang macam-macam begini gitu. Tetapi secara garis besar, ya secara garis besar, kalau owner punya ide dan dia bukan orang teknis, misalkan seperti sipil, arsitek, dia perlu memanggil konsultan perencana untuk menggambarkan idenya tadi, kemudian menyiapkan dokumen untuk dikerjakan, dibangun oleh kontraktor. Nah, kalau uangnya itu bukan milik pemerintah, tetapi milik swasta, maka silakan kamu boleh memilih kontraktor sesukamu. Kenalannya, saudaranya, mertuanya, atau apa saja, atau temennya, silakan. Atau kamu lelang juga boleh, begitu. Terserah. Nah, intinya prosesnya itu seperti itu, baik kecil maupun besar. Tetap harus ada direncanakan, terus kemudian dibangun, ya, kemudian diserahkan kepada pemilik proyeknya. Gitu ya, Deviana. Iya, baik, terima kasih. Ya, silakan kalau ada lagi. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Jika ada sebuah proyek, misalnya jalan tol atau buat stadion gitu, nah, misalnya di tempat proyeknya itu masih ada pemukiman satu desa gitu, Pak, misalnya. Nah, yang mengurusi pembebasan lahan itu siapa, dan jika pembebasan lahan itu nggak bisa diatasi, itu rancangannya bakal berubah atau gimana, Pak? Ya. Kalau pembebas ini, kalau proyek pemerintah gitu ya, kalau proyek pemerintah, misalkan kita tuh mau membangun di suatu area jalan tol misalkan, kita mau membangun jalan tol misalkan. Nah, maka pemerintah itu bertanggung jawab terhadap pembebasan lahannya. Gitu. Kalau pemerintah mau membangun jalan misalkan, bukan jalan tol, MER misalkan gitu ya. Jalan MER itu kan bukan jalan tol itu, ya itu jalan provinsi itu. Ya. Nah, karena MER itu jalan provinsi, maka untuk membuat jalan itu pemerintah harus membebaskan lahannya. Artinya pemerintah yang membayari ganti ruginya orang-orang itu, gitu. Pak, bagaimana kalau ternyata sebagian orang tidak mau menjual lahannya? Nah, pemerintah sudah membuatkan peraturan pemerintah ya nomor 36 tahun 2006 kalau tidak salah. Itu yang menyatakan bahwa kalau untuk kepentingan masyarakat umum gitu ya, pembebasan lahan sudah lebih dari 75%, maka yang 25% sisanya itu bisa dipaksa untuk menyerahkan tanah mereka melalui pengadilan. Ya. Karena ini untuk kepentingan masyarakat bersama, misalkan gitu ya. Tapi tentunya pemerintah biasanya tetap akan menggunakan cara-cara pendekatan persuasif dulu kepada warga yang masih tidak mau. Kadang-kadang soalnya warganya itu mau, tapi ada oknum-oknum broker atau apa yang mempengaruhi warga untuk supaya tidak mau menjual tanahnya, terus minta harganya naik 3 kali lipat atau 4 kali lipat, 5 kali lipat daripada ini. Nah, pemerintah tidak bisa. Pemerintah itu kalau dia punya program, maka dia akan menilai tanah itu ya menggunakan perusahaan appraisal atau penilai. Perusahaan appraisal itu menilai berapa harga lahan per meter persegi di daerah itu untuk ganti besarnya ganti rugi. Pemerintah harus mengikuti itu. Pemerintah harus mengikuti harga yang diberikan oleh perusahaan appraisal tadi atau penilai. Ya. Terus pemerintah akan mengganti rugi. Nah, kalau ternyata 75% sudah berhasil dibebaskan, masih ada yang misalnya tinggal 10% lah orang, 90% sudah bebas, yang 10 nih ngetek gitu ya. Sudah, pemerintah berhak memaksa untuk kepentingan umum dengan meletakkan uang itu di pengadilan, kemudian orang-orang yang keberatan itu boleh ke pengadilan. Gitu, diminta ke pengadilan. Kalau tidak ya pemerintah terpaksa harus melakukan untuk kepentingan umum ya. Kalau misalkan ini memang betul-betul untuk kepentingan umum, bisa melakukan pemaksaan untuk melanjutkan pembangunan jalan ini. Tidak mudah gitu ya. Salah satu problem terberat infrastruktur kita adalah proses pembebasan lahan. Itu yang paling berat. Karena lahan itu adalah hak milik di Indonesia. Sertifikat hak miliknya orang adalah, kalau itu hak milik saya
Itu menjadi sulit gitu. Ya, ada yang mau, ada yang nggak mau gitu. Itu yang terjadi. Kalau seperti di Malaysia, di Vietnam yang masih raja-raja begitu ya, itu lahan itu miliknya pemerintah semua. Itu. Jadi kalau seperti di Vietnam itu negara komunis ya, itu semua lahan itu miliknya pemerintah. Jadi kalau pemerintah mau membangun jalan, ya pemerintah mau membangun jalan gitu, terus kemudian ada rumah di tengah jalan, ya kalau orangnya nggak mau pindah ditembak aja sama pemerintah, sudah titik. Gitu. Luar biasa itu. Tapi sekarang mereka menjadi sangat maju karena apa? Nggak ruwet, birokrasinya nggak ruwet, dan sebagainya. Sekarang sudah mulai naik, bahkan mau menyusul Indonesia gitu. Ya. Baik, gitu ya penjelasannya ya. Tapi kalau swasta, ya dia harus ngurusi pembebasan lahannya sendiri dulu. Ya. Kalau orangnya nggak mau pindah, nggak bisa. Pak, saya sudah membebaskan lahan 2 hektar ini Pak, ada satu rumah di tengah ini nggak mau pindah, ya nggak bisa. Saya mau bangun mall ini, nggak bisa. Ya, karena tidak dilindungi oleh peraturan pemerintah terkait dengan kepentingan umum. Gitu. Kalau mall kan punyanya sendiri, untung-untung sendiri dia. Ya, rugi-rugi sendiri, untung-untung sendiri. Gitu ya. Ya, silakan. Ada lagi kah? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan appraisal itu sebagai penentu harga gitu, Pak ya, yang disediakan pemerintah. Kira-kira boleh nggak, Pak, pemerintah itu kerjasama sama appraisal untuk mendapatkan harga yang murah gitu, Pak? Tanahnya masyarakat itu dihargai harga yang murah, atau misalnya sebaliknya, Pak, masyarakat itu kerjasama sama appraisal supaya harganya itu tinggi gitu, Pak, dibeli pemerintah dengan harga tinggi. Iya, jadi boleh nggak, Pak? Appraisal itu perusahaan appraisal dan sebagainya itu kan disumpah ya. Sudah disumpah, terus kemudian dia di bawah Kementerian Keuangan yang ada sertifikatnya. Artinya kalau dia melakukan tindakan-tindakan seperti itu, setiap saat dia bisa dicopot izin untuk menjadi perusahaan appraisalnya gitu. Nah, begitu pula dengan pemerintah. Appraisal ini independen dia. Pemerintah nggak bisa memaksa-maksa perusahaan appraisal untuk apa? Mengikuti kamu ya. Kalaupun terjadi, maka masyarakat kan juga berhak punya appraisal sendiri gitu. Ya. Jadi pemerintah misalkan, oh ya harga normalnya itu 10 juta per meter persegi gitu. Terus masyarakat nggak percaya, enggak Pak ini 20 juta, misalkan gitu, ngotot begitu. Terus mereka pergi ke perusahaan appraisal gitu. Ya. Maka sebetulnya perusahaan appraisal itu harus independen, tidak boleh ada paksaan dan sebagainya. Kalau terjadi bagaimana ya? Kalau terjadi itu ya oknum namanya ya. Namanya oknum kan kita nggak pernah bisa tahu kan gitu. Kalau sampai ada yang melaporkan misalkan ya, maka oknum ini ya langsung dicabut izinnya sudah gitu. Nggak bisa praktek lagi gitu. Misalkan gitu ya, pemerintah bilang pemerintah menggunakan satu perusahaan appraisal, harganya 10 juta per meter persegi. Yang masyarakat katanya pakai harga 20 juta per meter persegi. Ya pemerintah tinggal ngambil satu lagi aja untuk pembanding. Misalkan, ini loh pembandingnya. Ternyata harganya 10 juta, ya berarti yang sana yang perlu kalau perlu dilaporkan, oh ini tidak melakukan penilaian tidak benar, misalkan begitu. Ya, tinggal dicabut izinnya. Jadi BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, terus kemudian perusahaan appraisal yang terkait dengan nilai uang, nilai tanah dan sebagainya, itu semuanya adalah mereka disumpah, kemudian mereka terikat dengan independensi. Mereka independen gitu ya, tidak terikat oleh siapa-siapa. Kode etik ya harus tetap dijalankan. Gitu. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi kah? Nah, itu tadi adalah prosesnya sampai proses konstruksi. Nah, di proses konstruksi itu tadi ada penggunaan sumber daya, ya, penggunaan sumber daya. Penggunaan sumber daya itu kalau di sini ide perencana tidak terlalu banyak, ya. Kemudian untuk konsultan itu biasanya orang-orangnya berpendidikan, multidisiplin, keilmuan, sipil, arsitektur, mechanical, electrical, lingkungan, dan K3 misalkan ya. Di proses desain mereka surveyor dan sebagainya.
lebih banyak penggunaan sumber daya, di kontraktor paling banyak sumber dayanya. Kenapa kok paling banyak sumber dayanya? Ya dari mulai tukangnya, supplier barangnya, ya, terus mandor, ada engineer-nya, multidisiplin, ada engineer sipil, mechanical, electrical, arsitektur, lingkungan, K3, semuanya berada di sini. Ya, pengalamannya berbeda-beda, edukasinya dari tukang yang nggak sekolah, SD, SMP, SMA, sampai kemudian tenaga ahli dari owner, doktor misalkan, ya bisa saja. Jadi sangat banyak multi edukasi, multi experience, multidisiplin, tenaga kerjanya penggunaannya sangat besar, waktu serah terima ya sudah semakin berkurang sampai habis. Jadi penggunaan sumber daya ini multidisiplin, tukangnya wakeh dengan berbagai macam disiplin keilmuan. Ya. Nah, aktivitasnya juga sama. Aktivitasnya itu overlapping. Jadi jangan dipikir inisiasi waktu FS itu tidak ada kaitannya sama perencanaan tidak ada sama pelaksanaan tidak ada sama controlling, dan sampai closing, ada semua kaitannya. Ya, ada semua kaitannya. Jadi proses feasibility study itu berpotongan dengan proses desain. Karena tadi kita dari feasibility study kan ada kapasitas pabriknya kira-kira berapa, biayanya kira-kira berapa, jadi overlapping dia. Ya, overlappingnya itu yang nanti harus terkait gitu. Begitu proses perencanaan dengan pelaksanaan ya pasti overlapping. Proses kontrol dilakukan dari mulai perencanaan sampai penyelesaian. Ya. Jadi mengontrol konsultan perencananya, mengontrol pengawas mengontrol kontraktornya dan sebagainya. Jadi semua kegiatan ini dari depan sampai belakang itu selalu beroverlapping. Ya. Nah, kalau itu sudah selesai semuanya diserahkan, terakhir ya tinggal penyerahan kan gitu pabrik semennya kan gitu ya. Tinggal penyerahan pabrik semennya, kemudian dia bisa beroperasi seperti yang diimpikan sama ownernya tadi di depan kan begitu. Jadi prosesnya sebetulnya seperti itu, project life cycle di sini dia berhenti sebetulnya setelah penyerahan itu dia disitulah proses project life cycle berhenti. Selanjutnya masih masuk dalam asset life cycle. Jadi mulai dioperasikan sampai nanti di disposal, dibuang, dihancurkan dan sebagainya. Pak, pabrik semen saya ini sudah usia 100 tahun, Pak. Enaknya diapakan, Pak? Ya, bisa kita bangun pabrik semen yang baru yang dengan teknologi lebih canggih. Atau bisa kita hancurkan saja, kita bangun yang lain, kita bangun mall aja Pak, sudah nggak ada bahan bakunya di sini Pak, misalkan gitu. Ya. Nah itu yang kita sebut dengan mulai dari sini sudah aset life cycle. Gitu. Ya. Baik, ini tadi kalau kita bicara project life cycle. Ada pertanyaan lagi kah? Sebelum saya lanjutkan ke organisasi. Permisi Pak, numpang tanya Pak. Silakan. Kalau misalnya dalam pembangunan proyek begitu, terus misalnya ada masalah-masalah teknis begitu, Pak. Terus dananya mungkin yang diberikan segini, tapi karena masalah teknis itu melar sedikit dananya, itu penyelesaiannya sama ownernya gimana ya, Pak? Iya, jadi ada yang namanya CCO atau Contract Change Order atau Variations Order, VO atau CCO. Ya. Nah, hampir di setiap proyek itu pasti ada namanya, Pak, ini ternyata di lapangan itu kondisinya tidak sesuai dengan apa yang ada di perencana, dibuat oleh konsultan perencana. Ya, sering ada ketidaksesuaian desain. Atau ada desain-desain yang tidak bisa dilaksanakan di lapangan, tidak constructible, misalkan. Itu selalu terjadi. Sehingga kadang-kadang bukan karena kesalahan kontraktor ya, memang dibutuhkan tambahan biaya untuk menyelesaikan proyek ini yang sebelumnya mungkin lupa dihitung atau belum sempat terhitung di dalam gambar perencanaan. Atau di lapangan kondisinya memang berbeda, misalkan direncanakan bangunan ini dipancang ke dalam tanah sedalam 20 meter. Ternyata setelah dipanjang 20 meter, masih belum mendapatkan tanah keras.
harus 30 meter ternyata baru dapat tanah keras. Lah itu kan berarti tetap harus dipanjang 30 meter. Misalkan gitu. Ya. Kecuali dihitung lagi oleh konsultan perencana, nanti Anda akan belajar di mekanika tanah, namanya daya dukung pondasi. Karena lekatan tanahnya atau karena daya dukung tanah dasarnya, end bearing capacity. Ya. Nah, itu harus dihitung. Gitu. Nah, ternyata setelah dihitung nggak cukup, Pak, ini harus betul ke 30 meter ternyata. Nah, berarti kan ada tambahan 10 meter tiang panjang kali berapa ratus tiang panjang harus di. Tiang panjang kan mahal. Waduh, Pak, ternyata ini kalau panjang sampai 30 meter, kita butuh tambahan 1 miliar lagi, Pak. Nah, ini disampaikan kepada owner. Pak, ini ternyata di lapangan yang direncanakan tadinya tiang panjang itu akan dipanjang 20 meter, ternyata sekarang harus 30 meter, Pak. Dan ini membutuhkan biaya tambahan senilai 1 miliar, misalkan. Maka owner akan berdiskusi dengan konsultan pengawas, dengan kontraktornya, dengan perencananya, untuk melakukan perubahan harga. Nah, ini namanya pekerjaan tambah. Ya, istilah asingnya CCO, ya, Contract Change Order, ya, CCO, tetapi bahasa Indonesianya pekerjaan tambah kurang. Karena bisa tambah atau bisa kurang gitu. Ya. Tambah atau kurang. Ya. Nah, terus kemudian kalau di proyek pemerintah itu ada aturan. CCO itu atau pekerjaan tambah itu tidak boleh lebih dari 10% dari nilai kontrak. Ya. Atau kalau dananya tersedia. Bisa saja tambahannya kurang dari 10%, 5%, tapi uangnya nggak ada, ya nggak bisa. Gitu. Nah, kalau nggak bisa bagaimana, Pak? Uang ini penting ya pondasi. Ya kalau nggak bisa berarti ada item yang lain yang harus dihilangkan dulu, dipakai untuk mengganti keperluan pondasinya gitu. Ya. Jelas ya? Jadi bisa saja. Nah, yang penting harus disampaikan kepada owner bahwa ini terjadi kelebihan harga. Nah, itu kalau memang karena kondisinya atau karena owner minta perubahan. Saya pengen dirubah begini, sehingga ada tambah, oh dengan perubahan itu Pak, Bapak harus nambah 500 juta lagi. Nggak ada masalah, wes saya nambah. Nah, itu nggak ada masalah kalau begitu. Ya. Karena keinginan owner sendiri melakukan perubahan. Ya. Nah, tetapi kalau kesalahan itu akibat kontraktor, tidak ada tambahan apa-apa, yaitu resikonya kontraktor. Gitu. Kontraktor diminta untuk membangun seperti A, B, C, D, E, F, G begini, ya. Ternyata biayanya dia membengkak, yaitu urusannya dia sendiri, gitu. A, B, C, D, E, F, G-nya sudah betul, rencananya sudah betul sesuai dengan kondisi di lapangan, tapi kontraktornya misalkan, waduh Pak, saya ini ngambil barang, ternyata barangnya mengalami kecelakaan masuk jurang Pak, truknya hilang semua, saya bisa nggak minta tambahan? Oh ya, nggak bisa, itu salahnya kontraktornya. Gitu. Jelas ya? Tadi yang mau ditanyakan, jadi kalau ada perubahan lebih besar, kalau kurang bagaimana ya? Sama saja Pak, ini ternyata kemarin setelah kita hitung lagi volumenya ini bukan sekian Pak, tapi kurang, sehingga ini ada kelebihan uang. Itu harus dikembalikan juga kepada owner. Namanya pekerjaan kurang. Ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Ada lagi kah? Saya Pak, izin bertanya lagi. Ya, silakan. Misalnya ada satu proyek gedung. Nah, setelah di tengah jalan, ternyata gedungnya itu miring. Nah, itu yang bertanggung jawab siapa ya, Pak? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Segala kejadian kegagalan bangunan itu harus dilihat terlebih dahulu siapa sumber penyebabnya. Ya. Kalau perencanaannya salah, ya yang ditangkap konsultan perencananya. Kontraktornya kan hanya melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Ya. Tetapi bisa saja kemungkinan kedua yang salah adalah kontraktornya. Perencanaannya sudah betul, hitungannya sudah betul, kode
building code-nya SNI sudah betul, ya, proses desainnya sudah betul, tapi kontraktornya karena mencuri material, karena nggak ngikuti gambar dan sebagainya, melakukan kesalahan. Nah, kalau kasusnya seperti begini, yang salah kontraktornya ya yang ditangkap kontraktornya, kan begitu. Ya. Jadi semuanya harus dilihat semuanya harus dilihat. Yang salah itu dari siapa? Dari perencananya atau dari pelaksanaannya? Atau jangan-jangan ada kondisi di luar itu, kondisi alam yang menyebabkan terjadinya itu. Nah, kalau yang menyebabkan itu adalah alam, misalkan ada gempa bumi, tiba-tiba setelah ada gempa bangunannya miring, wah itu ya bukan salahnya, dicek dulu perencananya sudah mempertimbangkan gempa apa enggak, sudah. Kontraktornya bangun sudah sesuai, sudah, ya sudah, berarti bukan salah semuanya. Gitu. Ya, seperti di Jepang pada saat terjadi tsunami, gempa dan tsunami di Fukushima, Jepang. Ya, menghancurkan reaktor nuklir yang ada di sana, Fukushima, pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima di sana. Nah, itu tembok penahan tsunami sudah dibangun oleh pemerintah Jepang. Tingginya 10 meter untuk mengantisipasi tsunami dan gempa skala 8 maksimum. Ternyata gempa yang terjadi di sana skala 9,2. Akibatnya air laut itu tsunami bisa mencapai lebih dari 20 meter, melewati dinding yang dirancang hanya tingginya 10 meter. Akibatnya tsunami-nya menerjang reaktor nuklirnya sehingga rusaklah pompa air yang berfungsi untuk mendinginkan reaktor nuklir, mendinginkan nuklirnya, inti nuklirnya. Akibatnya karena inti nuklirnya itu tidak ada pendinginnya, menjadi panas, akhirnya keluarlah radiasi yang sangat besar sehingga waktu itu banyak korban-korban yang kena radiasi dan sampai meninggal dunia. Ya. Nah, itu di luar rencana, ya sudah, itu namanya nasib, kan begitu. Ya. Gitu ya, jelas ya? Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi, Kak? Nah, project life cycle, terus kemudian stakeholders. Ya. Baik, saya tambahkan sedikit stakeholders gitu ya, supaya bisa terpenuhi nanti anunya. Nah, kalau kita berbicara project stakeholders, maka stakeholders itu adalah orang atau organisasi yang terlibat secara aktif di dalam proyek, ya, yang mendapatkan manfaat baik positif atau terkena dampak negatifnya di dalam pelaksanaan proyek, itu kita sebut sebagai stakeholders. Jadi siapapun orang ataupun organisasi yang terlibat di dalam proyek merasakan dampak positif apapun negatif dari pelaksanaan proyek itu yang disebut dengan stakeholders. Ya. Memang ada stakeholders inti, ada stakeholders yang di luar inti, misalkan begitu. Ya. Ya. Jadi contohnya, jadi kalau kita bilang stakeholders itu kalau kampus begitu ya, maka stakeholders kita tuh siapa? Stakeholdersnya bukan cuma mahasiswa dan dosen, bukan. Kalau kampus itu berarti ada orang tuanya, mahasiswanya, terus kemudian orang-orang yang ada di sekitar industri, di sekitar kampus, pemilik kos-kosan, itu kan merasakan dampaknya kampus ya. Merasakan dampaknya kampus. Ibu yang jual warung, itu semuanya merupakan stakeholders, alumnus, ya, pemerintah itu merupakan stakeholders dari kampus gitu, misalkan ITS misalkan gitu ya. Ya, walaupun di dalam yang inti adalah dosen, mahasiswa dan tenaga pendidikan, itu adalah yang intinya. Nah, kalau di project construction project itu sama juga gitu. Ya, sama juga. Jadi kalau Anda itu misalkan
berada di proyek gitu ya. Terus kemudian ketemu satpam ya, satpam itu stakeholdersnya proyek. Terus Anda lihat di dekat barak pekerja itu ada kantin misalkan gitu ya. Kantin ada ibu-ibu jualan itu biasanya istrinya para pekerja itu ya, masakannya enak, biasanya gurih gitu ya. Ya. Anda kalau ke kantor proyek itu masakannya itu gurih gitu. Itu ibu kantin itu juga termasuk stakeholder proyek gitu. Ya. Nah, tetapi ada stakeholders utamanya juga. Nah, ini key stakeholders yang ada di proyek ya. Ya. Itu termasuk yang kalau kita bagi besarnya itu berarti ada owner, ada konsultan, ada kontraktor. Konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontraktor itu adalah key stakeholders-nya. Siapa yang ada di sana? Ada project manager, ya, ada user, owner atau pemilik proyek. Ya, kemudian ada project team member, ada project management team, ada sponsor yang mendanai proyeknya. Ya, ada PMO, project management office. Ada influencer yang mempengaruhi project, media dan sebagainya. Itu adalah key stakeholders-nya. Kalau saya bagi sebetulnya ada 3, yang utama adalah owner, konsultan, maupun kontraktor. Ya. Owner, konsultan, dan kontraktor. Ada 3 yang besar. Nah, ini tugas-tugasnya, nanti Anda bisa baca di materi. Materinya sudah bisa kelihatan toh ya? Sudah download kah? Materinya di My ITS Classroom sudah terlihat kah? Mohon maaf Pak, ya belum terlihat kayaknya Pak. Belum terlihat sama sekali ya? Belum Pak, belum ada. Oh baik, nanti saya berikan lewat Mas Hari aja ya. Ke saya juga, Ya, padahal ini sudah adanya cuma itu anunya. Ya, jadi ini tadi adalah project team yang paling inti ya. Biasanya sponsor ini ada hubungannya sama financial resource ya, yang mendanai bank dan sebagainya itu merupakan sponsor gitu ya, baik in cash atau in kind projectnya. Ya. Ya. Influencers, people or group that are not directly related to the acquisition of the use of the project product. Ya, dia tidak langsung terkait, tapi ada di sekitar-sekitarnya itu yang mempengaruhi, gitu. Ya. Sedangkan PMO ini adalah project manajemennya, gitu ya, yang menangani project management stakeholders yang berada di mengurusi responsibility project terhadap outcome-nya project. Ya, itu namanya PMO, Project Management Office. Nah. Ini yang paling anunya, jadi yang paling besar di sini adalah project manager yang paling inti, dia yang bertanggung jawab semua terhadap proyek. Project manager ini bertanggung jawab terhadap proyek kita. Ya. Project manager dibantu oleh project management team. Ya, ini project management team. Ya. Terus project management team itu berada di dalam project team. Jadi project team lebih besar daripada project management team. Project team itu ya orang tim proyek gitu ya, tim proyek ya. Ya. Terus kemudian oh ini sorry ini kok salah ini. Mana tadi project stakeholders? Project stakeholders. Oh iya, makanya kok berubah. Nah, sorry, saya anukan lagi. Kok berubah, makanya kok tadi berubah. Nah, ini. Ya, jadi project manager, itu yang tengah ini. Project management team, terus kemudian project teams, ya,
Terus project sponsor ini merupakan salah satu bagian dari stakeholders ini tadi, yang urusannya biasanya nangani keuangan dan sebagainya. Bank, ya, asuransi dan sebagainya itu berada di project sponsor. Dia merupakan bagian dari anu. Kemudian yang paling besar ini melingkupi project stakeholders, yang paling besar itu adalah project-nya. Sehingga kita tahu bahwa yang paling inti core-nya itu adalah ya, core-nya adalah project manager, itu merupakan tim inti dari proyek, ya. Terus kemudian project management team, project sponsor, dan project stakeholder secara garis besar. Ya. Nah, project management versus stakeholders ini menjadi penting, gitu ya. Kenapa kok kita tuh harus tahu stakeholders kita tuh siapa? Gitu. Kita harus tahu. Itu penting sekali karena nanti kita akan berurusan dengan para stakeholders ini tadi, ya. Berurusan dengan stakeholders. Sehingga kita perlu mengidentifikasi para stakeholders tadi. Tujuannya untuk memenuhi ekspektasi dan kebutuhan mereka. Misalkan gitu ya. Misalkan konsultan pengawas gitu ya, dia harus tahu siapa stakeholders di proyek itu, ya, sehingga dia bisa tahu siapa diberi informasi apa oleh konsultan pengawas. Misalkan project manager itu merupakan stakeholders, ya. Konsultan pengawas itu harus tahu bahwa setiap minggu saya harus membuat progres proyek. Ya, sudah berapa persen kemajuan proyek saya kepada project manager. Dia juga harus membuat laporan resiko-resiko yang terjadi di proyek yang sudah terjadi maupun yang direncanakan akan terjadi. Diperkirakan akan terjadi, bukan direncanakan akan terjadi, diperkirakan akan terjadi. Ada masalah apa dalam minggu itu? Tukangnya kurang, peralatannya belum datang, materialnya terlambat datang, dan sebagainya, semuanya harus dilaporkan kepada project manager. Tetapi bagi owner, pemilik proyek, dia tidak perlu tahu masalah yang kecil-kecil gitu. Dia perlu tahunya adalah, proyek saya sudah selesai berapa persen. Sehingga konsultan pengawas itu mengidentifikasi, kebutuhannya owner akan informasi, itu hanya progresnya berapa persen, tepat waktu, terlambat, atau lebih cepat. Kalau project manager saya harus berikan lebih detail selain progres proyeknya, kejadian-kejadian di dalam proyek selama seminggu, baik itu terkait tenaga kerjanya, terkait peralatannya, terkait dengan mesinnya, terkait dengan cuaca hari itu dan sebagainya, ya, sehingga project manager dapat informasi lebih detail, ya. Nah, untuk supplier, katanya kontraktor, saya butuh tahu, supplier itu butuh kebutuhan saya berapa, sehingga nanti supplier itu bisa menyediakan material atau barang-barang sesuai kebutuhan saya. Nah, ini gunanya kita mengetahui stakeholder supaya kita bisa tahu kebutuhan apa mereka dan ekspektasinya apa. Ya, gitu. Sehingga kita bisa memanage pengaruh mereka itu untuk bisa memastikan proyeknya bisa sukses. Ya. Nah, ini contohnya ya, identify requirement and expectation of stakeholders. Jadi project manager melihat owner butuh apa sih, informasi apa yang perlu disampaikan project manager kepada owner. Project manager perlu menyampaikan apa kepada supplier. Project manager menyampaikan apa kepada project team. Ya, itu yang paling penting. Jadi mengidentifikasi requirement and expectation dari para stakeholder yang terlibat di dalam proyek. Tapi ibu kantin dikasih informasi apa? Enggak usah dikasih informasi apa-apa. Pokoknya cuma didatangi terus dikasih tahu pokoknya makanannya harus bersih. Gitu ya, harus enak. Kemudian cuci piringnya itu jangan cuma seember untuk nyuci 100 piring gitu. Ya makanya gurih semua karena embernya cuma satu, nyuci 100 piring, kotorannya nempel di piring yang dicuci juga gitu. Makanya jadi tetap gurih gitu. Ada 10 makanan jadi satu semua kan gitu. Nah, itu. Jadi informasi apa saja. Nah, kadangkala stakeholders itu berada di tempat yang berlainan. Project A berbeda dengan project B dan sebagainya. Kita sebagai project manager itu
harus berkomunikasi dengan project manager lain, sehingga membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik antar stakeholders dari proyek yang lain, gitu. Ya, ini penting sekali nih, ya, spatial communication ini, ya, antara project A, project B dan sebagainya. Kalau Anda punya kontraktor, Anda tahu kontraktor besar BUMN itu proyeknya di mana-mana, bisa ada 10-20 proyek berjalan bersamaan. Nah, di situ program manager itu di atasnya project manager, gitu ya. Program manager itu dia harus mengontrol pekerjaan-pekerjaannya. Ya, sehingga dia perlu berkomunikasi dengan ini dan harus tahu ekspektasi apa yang harus dilaporkan oleh proyek-proyek ini kepada program manager. Gitu. Ini keliru nih, saya ganti sekalian ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada internal dan eksternal stakeholders. Ya. Ini project, kemudian ada subkontraktor dari luar, ada supplier, ada konsultan, arsitek, engineer, konsultan, engineering konsultan. Ya. Nah ini project gitu ya. Ada functional department. Minggu depan kita akan belajar apa itu functional department. Ya, terus kemudian nanti hasilnya ini akan diserahkan kepada owner. Nanti ownernya akan memberikan kepada end user, ya, dan juga harus menginformasikan kepada pemberi dananya. Itu. Jelas ya? Nah, baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan project stakeholders. Ya. Jadi Anda sudah tahu bahwa yang namanya stakeholder, ya, yang namanya stakeholders itu semua yang terlibat di dalam proyek dan merasakan manfaat positif maupun negatif di dalam proyek itu adalah stakeholders. Jadi kalau ada orang mau membangun jalan tol, terus rumah Anda terkena dampaknya, Anda termasuk stakeholders. Gitu. Ya. Tapi ada stakeholders inti, ada stakeholders yang supporting yang di luar stakeholders inti. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mas Hari, berarti dari pertama belum dapat materinya ya yang kemarin ya? Belum Pak, belum ada. Jadi di MyITS Anda masih kosong. Bisa ya? Masih kosong ini Pak. Ya sudah, habis ini saya akan kirim materinya kepada Anda supaya bisa dipakai untuk baca-baca gitu ya. Iya Pak, baik Pak. Ya. Baik, ada pertanyaan kah? Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, depan kita akan belajar tentang project organizations, ya, tentang apa saja organisasi proyek, bagaimana organisasi proyek dan sebagainya. Karena menjadi sangat penting bahwa di dalam manajemen itu salah satunya adalah organizing, ya, adalah organizing. Baik, kalau gitu kita cukupkan kuliah kita untuk hari ini. Jangan lupa absennya tadi sudah disampaikan kepada teman Anda, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.